Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ala al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin. Allahumma amin. Baik, pada kesempatan ini kita kembali menyambung bacaan kitab Hasyiah Al-Bajuri yang beberapa bulan ini sempat terhenti karena beberapa kesibukan. Qala al-musannifu wa syarihu wal muhassi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihim fid daraini. Allahumma amin. Ahmaduhu an waffaqa man arada min ibadihi litafaqquhi fid dini ala wifqi muradih. Aku memuji kepada Allah yang telah memberikan taufik kepada siapa saja yang Ia kehendaki daripada hamba-hambanya untuk memahami agamanya sesuai yang dimaksudkannya. Qauluhu ahmaduhu innama hamida bil jumlatil fi'liyati ba'da an hamida bil jumlatil ismiyati ta'siyan bi hadisi innal hamdalillahi nahmaduhu. Perkataan syarih ahmaduhu innama hamida bil jumlatil fi'liyati, hanya saja musannif memuji dengan jumlah fi'liyah. Ba'da an hamida bil jumlatil ismiyah, setelah musannif memuji menggunakan jumlah ismiyah. Ta'siyan bihadisi innal hamdalillahi nahmaduhu, karena mengikuti dengan hadis innal hamdalillahi nahmaduhu. Sebagaimana sebelumnya bahwasanya musannif memuji kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan jumlah ismiyah, yakni alhamdulillahi tabarukan. Setelah beliau memuji dengan menggunakan jumlah ismiyah, kemudian diikuti dengan memuji kepada Allah menggunakan jumlah fi'liyah, yaitu ahmaduhu. Alasan daripada syarih memuji menggunakan jumlah fi'liyah setelah menggunakan jumlah ismiyah ialah karena mengikuti dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi innal hamdalillahi nahmaduhu. Bahwasanya di hadis jelas bahwa yang pertama memuji menggunakan jumlah ismiyah, yaitu alhamdulillah. Setelah memuji dengan jumlah ismiyah lalu diikuti dengan jumlah fi'liyah, yaitu nahmaduhu. Wa hadza hamdun fi muqabalati ni'matin wa hiya mutajaddadatun syai'an ba'da syai'in, fanasaba ayyatiyahuna bil jumlatil fi'liyatil mufidati litajaddudi wal huduthi. Wa hadza hamdun, dan ini merupakan pujian pada menantangi nikmat. Wahya, dan dianya nikmat ialah mutajaddadatun, baru, syai'an ba'da syai'in, sesuatu setelahnya sesuatu. Fanasaba ayyatiyahuna bil jumlatil fi'liyati, maka cocok syarih mendatangkan di sini dengan jumlah fi'liyah yang memfaedahkan kepada tajadud dan hudus, artinya baru. Bahwasanya pujian musannif di sini bahwa ini merupakan pujian kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Sementara nikmat Allah Ta'ala dia bersifat baru. Apa yang menunjukkan nikmat Allah itu selalu baru? Karena kita tidak merasakan kebosanan. Seandainya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak baru, tentunya kita sebagai manusia akan merasakan bosan. Karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala baru dan Syarih memuji kepada Allah memuji kepada nikmat Allah Ta'ala, sedangkan nikmat Allah itu baru, maka sesuailah beliau menggunakan pujian itu menggunakan jumlah fi'liyah. Karena pada dasarnya jumlah fi'liyah itu berfaedah kepada tajaddud dan hudus, artinya menunjukkan kepada baru. Karena fi'il juga dia memiliki zaman, ada zaman madi, zaman berlalu, dan zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Wa dzaka hamdun fi muqabalati dzati wa hiya daimatun mustamiratun. Fanasaba ayatiya hunaka bil jumlatil ismiyatil mufidati lid-dawami wal istimrar. Dan di sana ialah pujian pada menentangi zat, dan dianya zat daimatun mustamiratun, berkekalan dan terus menerus. Sementara Syarih memuji menggunakan jumlah fi'liyah pada awalnya, yaitu dengan redaksi alhamdulillahi tabarukan. Musannif sedang memuji kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat Allah itu berkekalan dan terus menerus. Fanasaba ayyatiyahunaka bil jumlatil ismiyah, maka cocok Syarih mendatangkan di sana dengan menggunakan redaksi jumlah ismiyah al-mufidati lid-dawami wal istimrar, yang memberikan faedah kepada dawam dan istimrar, artinya menunjukkan kepada kekalan. Wa jumlatul hamdalati khabariyatun lafzan insya'iyatun makna. Jumlah hamdalah ialah khabariyah secara lafaz, insya'iyah secara makna. Maksud daripada khabariyah secara lafaz, insya'iyah secara makna ialah musannif secara lafaz menginformasikan tentang pujian itu milik Allah, sementara secara makna musannif sedang memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal maqsudu minha insya'ul hamdi, maka yang dimaksud daripada insya'iyah secara makna ialah membuat pujian. Fala tufidul insya'a illa biqasdi, maka tidak memberikan faedah jumlah khabariyah kepada insya' kecuali dengan berniat. Baru jumlah khabariyah itu memberikan insya' atau berfaedah kepada insya' hanya dengan berniat. Ketika seseorang tidak berniat dengan jumlah khabariyah kepada insya', maka tidak terwujud insya'. Fa qaulu Barmawi wa illam yaqsid biha al-insya'a fihi nazarun. Maka adapun ucapan Imam Al-Barmawi, ucapan beliau wa illam yaqsid biha al-insya'a, sekalipun tidak berniat seseorang dengan jumlah khabariyah kepada insya', fihi nazrun, padanya perlu peninjauan ulang. Jadi menurut Imam Barmawi, beliau mengatakan bahwasanya jumlah khabariyah meskipun tidak diniatkan kepada insya', maka bisa terwujud insya'iyah. Namun Imam Al-Bajuri sendiri membantah atau mengkritik kepada pendapat Imam Barmawi. Kata beliau, fihi nazrun, perlu ditinjau ulang lagi. Kenapa? Li'annaha mawdu'atun lil-ikhbari, karena jumlah khabariyah itu didesain untuk ikhbar, dibuat untuk khabar. Fa kaifa tufidul insya'a min ghairi qasdin, maka bagaimana memfaedahkan jumlah khabariyah kepada insya' tanpa berniat? Illa
ayyan zura li kauniha nukilat fi urfi syar'i ilal insya'i, kecuali Imam Barmawi memandang kepada keadaannya jumlah khabariyah dinukilkan pada uruf syara' ilal insya' kepada insya'. Jadi dikecualikan oleh Imam Al-Bajuri. Kalau memang seperti itu, maka boleh saja Imam Al-Barmawi memandang kepada keadaan jumlah khabar itu dinukilkan pada uruf syara', kepada insya'. Maksudnya pada kebiasaan syarak jumlah khabariyah itu dia bisa berfaedah langsung, berfaedah kepada insya'. Wa yasihu an takuna khabariyatan lafdan wa ma'nan, dan sah menjadikan jumlah hamdalah khabariyah secara lafaz dan makna. Jadi jumlah hamdalah ini boleh dijadikan khabariyah secara lafaz dan secara makna insya'iyah, dan sah juga dijadikan jumlah hamdalah ini khabariyah baik secara lafaz ataupun secara makna. Kenapa boleh nanti dijadikan khabariyah secara lafaz dan makna? Karena menginformasikan dengan pujian nanti adalah pujian itu sendiri. Menginformasikan dengan pujian adalah pujian. Itu alasannya kenapa boleh dikatakan jumlah hamdalah khabariyah secara lafaz dan makna. La yuqalu idza kanat khabariyatan lafzan wa ma'nan lam yahsul maqsudu syari' wa huwa ittisaful muallifi bil hamdi. Tidak dikatakan apabila jumlah hamdalah menjadi khabariyah secara lafaz dan makna, lam yahsul maqsudu syari', tidaklah hasil tujuan syari', dan dianya tujuan syari' adalah mensifati pengarang dengan pujian. Jadi ketika dijadikan jumlah hamdalah itu khabariyah secara lafaz dan makna, maka tidak boleh mengatakan ketika khabariyah secara lafaz dan makna itu berarti musannif atau muallif tidak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya sebatas menginformasikan kalau pujian itu milik Allah taala. Tidak boleh dikatakan. Kenapa? Li'anna naqulu al-ikhbaru bil hamdi hamdun. Karena kita mengatakan menginformasikan dengan pujian adalah pujian. Wa mahallu qaulihim al-ikhbaru bi syai'i laisa dzalika syai'i mislu qaulika Zaidun qa'imun. Fa innahu la yaqtadi anna al-mutakallima bi hadhil jumlati qa'imun ma lam yakun dakhilan fi haqiqatihi. Dan tempat ucapan mereka yaitu menginformasikan tentang sesuatu bukan sesuatu itu, seperti perkataan engkau Zaidun qa'imun, fa innahu, maka sesungguhnya Zaidun qa'imun tidak menuntut bahwasanya si pembicara, si mutakalim dengan jumlah ini, yaitu dengan jumlah ini qaimun adalah orang yang berdiri. Jadi kedudukan ucapan mereka itu malam yakum dakhilan fi haqiqatihi, selama sesuatu itu tidak berada di dalam hakikatnya. Jadi orang yang mengatakan bahwa ketika menjadikan jumlah hamdalah khabariyah secara lafaz dan makna, berarti tidak mensifatkan mu'alifnya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika maksudnya itu adalah seperti contoh Zaidun qa'imun. Kalau contoh Zaidun qa'imun ini, sesuatu ini dia tidak berada pada hakikat. Jadi orang yang menginformasikan Zaid berdiri itu dia tidak selalu dalam keadaan berdiri. Bisa saja dia berada duduk ataupun bisa saja dengan yang lain. Artinya di sini contoh ini selama berada sesuatu itu bukan di dalam hakikatnya. Fa innal hamda maknahu ats-tsana'u, maka sesungguhnya pujian maknanya adalah sanjungan.
Wa huwa fil hakikati, dan dianya sanjungan pada hakikat al-ikhbaru bil hamad, menginformasikan dengan pujian. Li'annahu min jumlatis tana'i, karena sesungguhnya pujian termasuk sejumlah sanjungan. Lakin al-masyhur al-awal, akan tetapi yang masyhur adalah yang pertama, yaitu jumlah hamdalah khabariyah secara makna, insya'iyah secara, yaitu khabariyah secara lafaz, insya'iyah secara makna. Wa qad istamala kalamuhu min huna ila muradihi ila saja'ataini alal ha. Sungguh mencakup ucapannya syarih dari sini ila muradihi, sampai ila muradihi, ala saja'ataini, di atas dua saja, alal ha, di atas ha. Wa thaniyatu atwalu minal ula, dan yang kedua itu lebih panjang dari yang pertama. Wa hasanun, dan dianya bagus. Kenapa? Li'anna ahsana saja'i ma tasawat faqaruhu, karena sajak yang paling bagus sama ujung baitnya. Summa ma talat fi thaniyatu alal ula, kemudian yang kedua panjang di atas yang pertama. Kata beliau bahwa dari kata ahmaduhu sampai kata muradihi itu mengandung dua saja. Apa maksud beliau? Yang pertama, an wafaqa man arada min ibadih, satu, litafaqquhi fid dini ala wifqi muradih, dua. Ini yang dimaksud dengan saja. Wa min qawlihi wa usalli wa usallimu ila sahwil ghafilin ala salasati sajaatin ala nun, dan dari ucapannya Sarih wa usalli wa usallimu ila sahwil ghafilin ala salasati sajaatin, di atas tiga saja, di atas nun. Wa taqaddama salatu sajaatin alal ba, dan telah terdahulu tiga saja di atas ba. Qauluhu an wafaqa bi fathil hamzati ala taqdiril lam, perkataan Syarih an wafaqa dibaca dengan fathah hamzah di atas mentakdirkan lam. Wa an wa ma ba'daha fi ta'wili masdarin wa fa'ilu wafaqa damirun mustatirun ya'udu 'ala Allah ta'ala ay ahmaduhu li ajali taufiqihi subhanahu wa ta'ala. Dan an wa ma ba'daha, dan apa yang berada setelah an pada ta'wil masdar. Wa fa'ilu wafaqa damirun mustatirun ya'udu 'ala Allah ta'ala, dan fa'il wafaqa ialah damir mustatir yang kembali kepada Allah Ta'ala. Ai, artinya ahmaduhu li ajli taufiqhi, aku memuji kepada Allah karena taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yasihu kasrul hamzati, dan sah atau boleh dibaca kasrah hamzah. Jadi boleh dibaca fathah an, boleh juga dikasrahkan hamzahnya dibaca dengan in. Wa tuja'alu in bimana idh fatakunu li ta'lili la li ta'liq, dan dijadikan in dengan mana idh, maka ada in berfaedah kepada ta'lil, bukan berfaedah kepada ta'liq. Ta'lil ini menjadikan alasan, sedang ta'liq itu digantungkan dengan sesuatu. Fatufidu ala kullin wuku alhamdi li ajli taufiqi, maka memfaedahkan in di atas semuanya terjadinya pujian karena taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dibacaan ataupun dibacain, keseluruhannya itu memfaedahkan bahwa pujian itu terjadi karena taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau ju'ila li ta'liq lam tufid wuku alhamdi jazman,
Dan jika dijadikan in untuk ta'liq, lam tufid wuku alhamdi, maka tidak memfaedahkan in terjadinya pujian secara jazam pasti. Li'annahu yasiru mu'allaqan ala taufik, karena in jadi ditanggungkan di atas taufik. Li'annahu, karena sesungguhnya pujian jadi ia ditanggungkan atau digantungkan di atas taufik. Jadi ketika in dijadikan faedah kepada ta'liq, maka berfaedah baru adanya pujian jika ada taufik. Ketika tidak ada taufik, maka tidak ada pujian. Wa bihadza ta'lamu ma fi qauli Barmawi wa bi kasriha al-muqtadi li wujudil mu'allaqi alaihi. Dan dengan ini engkau mengetahui apa pada ucapan Imam Barmawi, wa bi kasriha, dengan kasrah in yang menuntut bagi adanya mu'allaq alaih, artinya bagi adanya pujian. Allahumma illa ayyurida bihi ma dzakarna min kauniha halatal kasri li ta'lil, kecuali bahwa bermaksud dengannya apa yang kami sebutkan dari keadaannya in, keadaan kasrah, itu keadaan kasrah li ta'lil, untuk ta'lil. Wa yakunu muraduhu, dan adalah yang dikendakinya dengan mu'allaq alaih al-illatu, ialah al-illata, ialah illah, artinya illah. Wahya at-taufik, dan dianya illah itu adalah taufik. Li'annahu mu'allaqun alaihi maknan, karena pujian digantungkan di atas taufik secara makna. Wal muradu bi taufiqi huna sarful himmati, dan yang dimaksud dengan taufik di sini ialah sarful himmah, memalingkan himmah. La khalqa qudrati ta'ati fil abdi, bukan menciptakan kemampuan taat pada diri seorang hamba. Kama ishtahara, sebagaimana yang masyhur. Pada dasarnya yang paling masyhur yang dikatakan taufik itu adalah khalqu qudrati ta'ati fil abad. Namun di sini dimaksud dengan taufik itu adalah sarful himmah. Lianna kulla maqamin lahu maqalun, karena setiap tempat memiliki kajian sendiri atau maqal sendiri. Qaluhu man arada min ibadihi, ay man arada taufiqahu min ibadihi. Ucapan syarih man arada min ibadihi, maksudnya man arada taufiqahu min ibadihi, siapa saja yang dikehendaki Allah akan taufiknya daripada hamba-hambanya. Wal mutakallimu dakhilun fi umumi kalamihi huna, dan si mukallim dan si pembicara masuk ke dalam keumuman ucapannya syarih di sini. Li qarinatid dallati ala dzalika, karena ada karenah yang menunjukkan di atas itu. Fasyarihu min jumlati man waffaqahu Allahu ta'ala litafaqquhi fid din, maka syarih termasuk orang yang Allah berikan taufik kepadanya untuk memahami agama. Apa buktinya? Yaitu kitab ini. Fayakunu hamduhu fi muqabalati taufiqi alwasili lahu wa li ghairihi, maka adalah pujiannya pada menerima taufik yang sampai kepadanya musannif atau kepada syarih wa li ghairihi, dan kepada selain dia. Qauluhu litafaqquhi ay litafahumi syai'an fa syai'an. Ucapannya syarih litafaqquh artinya litafahumi syai'an fa syai'an, memahami sedikit demi sedikit. Lianna fiqha maknahu lughatan afahmu, karena fikih maknanya secara bahasa ialah faham. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang. Wa qauluhu fid dini muta'allaqun bitafaqquh, dan ucapan syarih pada fiddin itu dimuta'alakkan dengan kata tafaqquh. Wa dinu ma syara'allahu ta'ala minal ahkami ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam sumiya dina, dan din ialah apa-apa yang disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala berupa hukum-hukum kepada lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan din.
Sumiya dinan, dinamakan ia akan agama. Lianna nadinu ay nanqadu, karena kita tunduk, artinya kita patuh. Lahu, kepadanya agama. Wa yusamma milatan, dan dinamakan juga millah. Kenapa dinamakan millah? Li'annahu yumla ala rasuli wa huwa yumlihi alaina, karena dia didiktekan kepada Rasul dan Rasul mendiktekan kepada kita. Wa yusamma syar'an wa syari'atan, dinamakan juga syarak dan syariah. Li'annallaha syara'ahu wa bayyanahu, karena Allah telah mensyariatkannya dan telah menjelaskannya. Fad-dinu wa millatu wa syar'u wa syari'atu bima'nan wahid, maka ad-din, millah, syara' dan syariah maknanya sama. Qauluhu ala wifqi muradihi muta'allaqun bitafaqquh, ucapannya syarih ala wifqi muradihi dimuta'allaqkan dengan kata tafaqquh. Wa yasihu ayyakuna muta'allaqan biwaffaqa, dan sah bahwa ada dia dimuta'allaqkan dengan kata waffaqa, ay ala tabaqi muradihi ta'ala au azalan, artinya sesuai yang dikehendaki Allah Ta'ala pada azali. Fadamiru fi muradihi lillahi ta'ala, maka damir pada muradihi kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.